Macam mana kehidupan pengguna bahasa Melayu yang menetap di China? Datanglah ke Cafe Husna. Hai semua, saya Husna, wartawan China yang pandai cakap bahasa Melayu. Hari ini saya ada jemput dua rakan dari bidang media yang berasal dari negara yang lain dan yang menetap di Beijing, di China, dan saya akan minta mereka untuk berkongsi pengalaman mereka yang menarik kepada anda semua. Saya Deska Lydia Natalia, saya bekerja sebagai jurnalis di Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Biro Beijing. Saya datang ke Beijing sejak Agustus 2023. Fokus utama saya di sini adalah meliput relasi Indonesia-China dan juga kondisi sosial dan budaya di China di sini. Okey, saya Isu Zubir. Saya merupakan wartawan di kumpulan media Cina yang mana baru je join company ni, iaitu pada awal tahun, pada Februari. Saya mengacarkan program yang mana kita buat kolaborasi dengan bernama Media di Malaysia, iaitu program Edisi Asia, dan juga saya co-host untuk dua program bersama dengan rakan setugas, iaitu Cuti-Cuti China dan juga Cuti-Cuti Subway, yang mana kita mempromosikan budaya. Ini masuk untuk iklan. Kita sambil program Cafe Husna, kita masuk ke program kita juga. Okey. Jadi pastilah Isa dan Deska sudah pergi ke banyak tempat di China yang menarik-menarik. Jadi adakah apa-apa tempat ataupun liputan ataupun malah makanan orang yang nampak yang pernah cuba dalam proses bekerja di China? Boleh tak beritahu kami, Deska? Sekitar 2 minggu lalu saya datang atau berkunjung ke kota Xi'an di provinsi Shanxi. Isa mau pergi. Ya, saya sangat nak pergi Xi'an. Jadi saya ke Museum Kaisar Qin yang memang itu kan sangat terkenal kan untuk film-film Hollywood ataupun film-film lainnya, karena ada prajurit-prajurit terakota yang berjejer, berbaris kayak gitu. Saya tak nak dengar. Tapi kalau di film-film tuh bisa hidup gitu loh, yang kalau malam-malam yang tiba-tiba matanya kebuka dan akhirnya bergerak kayak gitu. Nah, saya pas mau ke sana, saya ngobrol dengan teman-teman saya di Indonesia dan mereka rata-rata bilang, wah, itu kayaknya manusia beneran deh, terus dikubur. Masa sih? Saya bilang kayak gitu. Tapi nggak tahu juga sih, ya udah besok aja sih ngelihatnya gitu. Tapi begitu sampai di sana kan memang ada tour guide yang disediakan dan memang menyampaikan bahwa itu benar-benar dari terakota alias tanah liat yang memang butuh proses sekitar 40 tahun untuk membuat. Katanya ada sekitar 8.000, tapi baru ditemukan 2.300. Dan memang karena sangat teliti dibuat oleh pakar tanah liat di sana, jadi ekspresinya, terus ada senjata-senjatanya, ada aksesorisnya, ada baju perangnya, dan itu kayak lengkap banget beserta kuda-kudanya. Terus habis itu juga kereta-keretanya, jadi bener-bener kayak asli dan nyata untuk persiapan wafatnya Kaisar Qin saat itu. Nah, terus saya bilang lah gitu dan ditaruh di media sosial juga, woi salah woi, bukan manusia beneran dikubur, ini beneran dari tanah liat. That's not true. Sebenarnya pada waktu macam dinasti Qing, tahun yang beribu tahun yang lalu, manusia, terutamanya lelaki dewasa, ini merupakan sumber yang sangat berharga. Ya, betul. Macam mana boleh hidup dalam itu kan? Jadi kalau Isa, ada apa cadangkan? Saya rasa kalah sekarang ni. Sebab tempat yang dilawati oleh Deska ni memang sangat-sangat menarik dan memang sesuatu yang menjadi impian saya untuk pergi ke Xi'an, Shanxi. Maksudnya Isa tak satisfy bagi tugasan dari bos? Bos, saya sebenarnya suka pergi ke semua tempat. Okey. Cuma ada satu yang saya rasa unik sangat-sangat yang saya ingin dikongsikan di Beijing ni. Saya tak tahu Husna ataupun Deska sudah cuba ke belum. Benda ini merupakan sejenis minuman ataupun makanan tradisional Beijing, hanya ada di Beijing sahaja. I think I know what is that. Oh, okey. Dan juga minuman ini, mereka yang datang ke Beijing, kalau biasanya datang ke Beijing, orang pergi ke Tembok Besar China. Tapi yang ini untuk makanan, selain daripada itik panggang, mereka wajib cuba minuman ini. Apa tu? Toaster. Deska tak pernah dengar Tak pernah dengar toaster? Tak pernah dengar? Okey, saya wajib kena try. Okey, saya ada bawa toaster untuk Deska dan juga untuk Husna. Untuk saya juga ada. Yes. Okey. Oh, jeruk.
saya kata 3, 2, 1. So kita makan bersama-sama ya. Okey. 3, 2, 1. Apa pandangan Deska mengenai toce? Rasa yang baru. Rasa baru. Pernah cuba tak? Akan cuba lagi tak? Pada pandangan Husna macam mana? Saya rasa macam ada ikan di dalam itu dan ikan dikeluarkan dan minum air itu saja. Okey, sebenarnya saya tahu mengenai toce ni ketika saya membuat liputan di luar bersama dengan kawan. Dan juga dikatakan toce ini ialah sarapan istimewa masyarakat di Beijing. Ya, betul. Bila kami membuat temu bual di luar, 50% mengatakan mereka suka toce, 50% mengatakan mereka tidak suka toce. Dan kebanyakan yang suka toce ni ialah orang-orang tua. Sebab apa? Mereka kata minuman toce ini bagus untuk memanaskan badan. Kalau musim sejuk, kalau kita minum toce, dia boleh memberi rasa panas di dalam badan. Okey, inilah toce. Terima kasih perkongsian dari Isna. Terima kasih untuk rasa yang barunya. Walaupun Deska sekarang boleh menyesuaikan diri di Beijing, tetapi masih di dalam satu persekitaran yang jauh dekat dengan kampung. So, mungkin ada apa-apa culture shock or something like budaya yang different, yang menarik, yang sudah alami di sini. Ada tak Deska? Satu hal yang mungkin kecil tapi saya cukup amazed di sini di China ini adalah kalau datang ke restoran ataupun ke rumah orang gitu yang disuguhkan adalah air panas. Ya. Saya setuju. Di Jakarta itu dan juga di Malaysia, Kuala Lumpur adalah negara tropis. Jadi kebanyakan kalau misalnya datang ke rumah atau ke kantor orang kayak gitu untuk bertamu, buka kulkas, ambil air dingin, air sejuk kayak gitu dalam bahasa Melayu. Atau air biasa dicampur ice sejuk gitu. Jadi emang jadi segar kayak gitu. Sementara di sini kebanyakan adalah air panas. Jadi ketika disuguhkan air panas saya harus menunggu. Jadi harus ada jeda waktu padahal haus sekali kayak gitu. Tapi saya tidak punya kemampuan untuk bisa menelan air panas seperti yang mungkin orang China sudah sangat bisa lakukan. Kayak sekarang gitu. sudah bisa lah. Ya, dan juga adalah di sini mungkin di Beijing ya lebih banyak orang-orang yang lebih suka minum teh dibandingkan kopi. Jadi sebagai orang Indonesia, khususnya orang Jakarta yang sangat suka kopi, di sini bingung mencari kedai kopi yang cocok kayak gitu. Nah, jadi akhirnya lebih suka bawa kopi sendiri. Tapi ini satu budaya baru yang saya senang banget sih belajar karena ternyata di sini tehnya itu juga macam-macam, airnya juga air panas dan hal-hal baru, hal-hal menarik yang day to day livingnya itu sangat menarik buat saya. Dalam budaya tradisional Cina, kami rasa air panas baik kepada kesihatan. Tapi kalau air sejuk itu kalau terus minum, mungkin ada orang sakit perut. Lepas tu, kalau ada tetamu datang, bagi dia air panas, dia kena menunggu. Betul. So dia boleh duduk lebih lama. Maksudnya saya tak mahu you pergi cepat-cepatlah. Kalau you terus bagi air sejuk, minum, sudah, baik. Balik. Macam itu je. So next time kalau jumpa ada orang bagi air panas, maksudnya dia mengalu-alukan kedatangan Deska. Yang macam ini. Hal yang menarik. Waktu sebelum saya datang ke Beijing ni, sebenarnya saya takut. Saya kata, alamak, saya datang ke Beijing, sudah tentu saya akan bekerja dengan orang-orang dari negara China. Sudah tentu mereka akan bercakap dalam bahasa Mandarin dengan saya. Betul. Jadi saya kata, macam mana saya nak bercakap dengan mereka? Saya masuk je pejabat, semuanya Orang China. Orang China. Ada dari Shanghai, dari Yunnan, dari Fujian, dari Jiangsu dan macam-macam tempat. Dan semuanya boleh bercakap bahasa Melayu. Inilah perasaan yang bekerja di dalam media terbesar di China. Betul. Kalau anda bekerja dalam jabatan bahasa Melayu, semua orang-orang negara China ini akan bercakap bahasa Melayu. Kalau bekerja di jabatan negara lain, mereka akan bercakap menggunakan bahasa negara tersebut. Kita ada bahasa dari negara Indonesia, Vietnam, kita ada Rusia, Jerman dan macam-macam lagi. Jadi bila saya masuk pejabat, saya macam balik ke Malaysia. Jadi sekarang kita memasuki bahagian yang terakhir untuk program kami, iaitu saya nak minta Isa dan Deska memberi gambar ataupun foto yang diambil di China yang paling tidak dilupakan. Jadi Deska dulu. Ini gambar foto saya waktu
press conference saat Liang Hui di Maret kemarin. Saya berkesempatan untuk bertanya ke Menteri Luar Negeri Wang Yi mengenai dalam bahasa Mandarin. Tentu. Tapi karena di sana kan saat itu sepertinya ada sekitar 400-an wartawan yang hadir kayak gitu, baik wartawan lokal China maupun foreign media ataupun mungkin dari beneran dari luar negeri dan bukan base di China. Jadi memang sangat kompetitif, dan untuk bertanya seperti itu menurut teman-teman di media China sendiri juga kesempatan yang jarang ya seperti itu. Jadi menurut saya hal itu jadi hal yang tidak terlupakan. Benar. Karena mungkin kalau di Malaysia atau di Indonesia lumayan quote unquote gampang gitu untuk bertanya kepada para menteri ataupun pejabat tinggi lainnya, tapi kan di sini berbeda aturannya. Dan ketika ternyata saya bisa bertanya, itu jadi hal yang lumayan membanggakan untuk saya. Seperti itu. Okey, untuk saya memang bukan mengenai kerja, tapi bagi saya bukan gambar saya pun. Tapi ini pengalaman yang saya tak boleh lupakan sebab ini kali pertama saya sambut Aidilfitri ataupun Hari Raya di sini tanpa keluarga. Sebab biasanya sambutan cukup meriah di Malaysia. Jadi apa yang saya dan isteri saya buat ialah gambar ini. Hari itu saya pun ada di dalam office. Jadi kami menyediakan makanan kepada rakan-rakan di pejabat sebab kami berdua sahaja di Beijing. Jadi kami agak kesunyian. Jadi kami pagi-pagi lagi kami akan masak dan juga bersiap-siap. Kuih kami buat sendiri, rendang kami buat sendiri, nasi impit. Lepas tu ada roti jala dan juga sangkaya dan macam-macam lagi. Yang mana saya kata kepada bos, bos, hari ni saya nak bawa makanan raya untuk kawan-kawan di pejabat. Jadi waktu kami bawa tu kami rasa seronok. Kami pakai baju raya, seronok untuk beri makanan kepada kawan-kawan pejabat. Dan saya tak sangka waktu itu rupanya bos juga ada suruh rakan-rakan untuk membeli kuih untuk dimakan bersama-sama. Saya rasa macam sebenarnya saya sedih sebenarnya sebab sambutan daripada rakan-rakan di dalam pejabat yang walaupun mereka bukan beragama Islam dan juga tidak menyambut Hari Raya, tapi mereka sama-sama memeriahkan Hari Raya tu. Jadi perancangan saya pada tahun berikutnya ialah kita akan masak lebih banyak dan buat lebih besar. Okey. Kirim ke antara. Okey. Itulah juga kami juga mahu membantu kerana waktu itu kami tahu Isa dan isteri baru sampai ke China. So betul-betul ada hari raya. Pastilah sangat rindu keluarga. Baru sampai waktu itu. Kan? April kan? Ya, betul. Itulah kami juga ada menyediakan beberapa kuih tradisional Cina dan untuk mahu menyambut bersama-sama dengan Isa dan isteri dan untuk mengurangkan sedikit sebanyak mungkin perasaan yang rindu kampung. Dan saya rasa sangat menarik lah. Saya sedih sebenarnya bila saya fikir balik gambar ni. Jangan menangis. Kalau nak menangis pun okey. Saya tidak merayakan Hari Raya tapi saya pulang kampung. April itu saya ke Indonesia. Sebenarnya bulan ini ada satu festival iaitu Hari Wartawan China ke-25 dan itu juga kenapa saya jemput kedua-dua wartawan dari Indonesia dan Malaysia masuk ke dalam program hari ini. Dan saya nak mengucapkan terima kasih kepada Deska dan Isa untuk berkongsi banyak-banyak yang menarik kepada kami dan anda yang sedang menonton video ini. Kalau nak tahu lebih banyak cerita-cerita daripada pengguna bahasa Melayu yang menetap di China, datanglah ke Cafe Husna. Kita boleh mengopi bersama-sama sambil mendengar cerita-cerita yang menarik. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.